tapi ada nih cara ini ngenang ibu banyak kengken je pokoknya saya harus ngidang keluar. Tiang naik kan. Nah akhirnya singkat cerita tiang lepuk kurang nih tiang meriki. Nah DJ kenal nih ke? Di bar nih ki. Yang kan kayak di bar nih ki tiang dulu terakhir di Bali Rock Cafe di mana nih. Berarti customer nih ki ceritanya istrinya. Customer ya. Nah yang pas meriki akhirnya tiang kenten apa dene kan pisah holiday Riki tadi megai. Sedangkan waktu niki tiang nepo istri niki bangkrut. Pas bangkrut masih bikin usaha dia bangkrut. Saya ngelah napi Riki. Tiang meriki, wih, gimana caranya? Akhirnya tiang ngalih-ngalih di kurang kayaknya cara pangidang le megai. Apa ngidang Newport tiang di Australia. Jak kurang kenan. Akhirnya satu-satunya yang bisa tiang lakukan ngamen. Tapi karena tiang nggak bisa musik, tiang ngamennya pakai botol. Yang juggling api kan gitu. Oh nggak. Kayak street performer gitu ya? Performance tiang di city gitu. Tiang lah bukan apa namanya license-nya lah. Lah license itu ngamen, tiang ngamen dari mana dolar, ada ngantungin lewat banget $2, $1. Jangan peduli. Uli dikit yang latih mental. Benar. Terus jadi gitu loh. Nah, akhirnya Kenten berulang tiang ngamen, terus tiang pulang kembali ke Bali, terus tiang lamar bisa Kenten berpermanen resident. Nah, astung kare swecane de sangang widi. Pisan tiang ini cuma biasanya kan tahunan sampai niki special condition cuma dari 6 minggu niki sudah selesai bisa permanen resident tiang. Kok bisa special condition nih boleh? Kenuning napi ada niki mungkin swecane orang tipis singelah napi singelah. Biasanya buat tahun 1 tahun yang 6 minggu jadi. Yang 6 minggu jadi masuk yang mereka dengan permanent resident. Tapi dia kan sengaja kualifikasi di Australia ya. Napi yang kurang gue balik masuk kenden kuliah niki. Kurang masuk kuliah gue. Keadaan ekonomi pas-pasan. Akhirnya tiang gini, napi tiang akhirnya tiang gini yang kurang nih. Nah, ragu ngai kenen ngai CP ngai kurikulum vitae niki. Ngai yang sing salah 4 kurikulum vitae waktu itu 46 kopi. Tiang inget tiang tunen ngata kan paginya tiang ate ini di City. Tiang tiap usaha niki tiang sodorin ngalih kenen ngalih buluh kasar. Saya siap yang pangau orang yang mereka udah Bali yang cuma ingin perlu makan mantan gitu loh, bisa yang makan mantan. Dari 46 yang sodorkan ini akhirnya ada beberapa yang nelpon seminggu setelahnya. Nah akhirnya yang pertama megai Ricky yang ngelas. Memang di Jumat kan basic yang ngelas. Cuman teknologi kita yang di Bali nih kan beda sekali dengan yang makin bagus sekali dengan bos besarnya itulah yang punya gininya jadi sampai sekarang jadi apa panutan Tiangi, jadi teman baik Tiangi. Oh iya. Yang ditanya sama dia kan sering ke Bali, ditanya terus dia bisa ngelas? Ya bisa. Tiang dalam hati saya harus bilang bisa. Nanti kalau salah saya tanya gitu loh. Wih, terus langsung dia, ya kita punya 2 orang tukang las, ini gininya stationnya, jangan ninggalin juga, ya bener gitu, sing ninggalin gitu. Berarti di kurikulum pita ini nak ngarang nih, memang dia bisa ngelas, tapi lain teknologinya gitu. Iya. Apa kadang-kadang lah sini, jadi waktu ini bahasa kan tidak terlalu bagus. Jadi tiang itu belajarnya kan nggak spesifik ke bahasa Inggrisnya, cara kayak tang nih, kan apa bahasa Inggrisnya tang? Kayak kunci Inggris, kan yang menuning, macelat nih kita, nih kayaknya caranya nih. England key beli kunci Inggris, England key. Akhirnya tiang gini loh, tapi otak tiang terus main gitu loh. Wih kayaknya caranya nih. Nah untuk tesnya itu bos tiangi langsung nih ngetes. Ci potong nih ada sabung gas gede potong nih on grinder
untung sing tunai ngelas karena ada kesing tahu ngidup panglas big welding ni kan nawang ya kan green kan saya bepato kan ni kan mak green foto pas rapi gati kan nanti angi garap potong-potongan ngelas megatang tabung gas ni kecepet aja akhirnya terus busi langsung demen nih oke. Oh, akurasi dan kecepatan ya. Iya, sampai itu tinggal ini kayaknya tangan Raga tuh skillful gitu. Wih, beda sekali berarti gininya ya rekrutmennya di sana ya sampai hal seperti itu aja kayaknya sangat. Biasanya di sini kan pakai gini, pakai qualification. Apa ini kecualian itu karena dia suka loh. Dia suka pas yang di mobil. Iya, ngurut bagus. Oh, personality-nya ya. Okay. Ah, untung setelah Kenton lebih nih yang saya nanti kembali lagi 2 jam gitu. Nanti itu last kita gini loh memperbaiki cage rangka untuk tabungnya itu loh, tempat penampungan tabung. Ada satu tukang las di sana di sebelahnya. Jadi saya lintip aja dari sebelah yang mana ini mesinnya, ini mesin lasnya. Saya copy persis apa yang di setelah tapi enggak cuma lihat dari kan kita di ada partition namanya kayak pemisah itu. Saya intip dari sana, gitu. Saya saya setting ambil las. Learning by doing. Ya, saya las, bisa kan? Kalau ngelas itu kan 2-3 menit kalau sudah sering ngelas, dibalik kan saya sering lah. Kalau udah tahu atau gimana. Oh ya ini gini. Saya ngerti. Nah, mulai dah saya ngelas, bosnya datang, dilihat bagus las-lasnya gitu. Tapi masih banyak yang belum saya ketahui gitu loh. Oh bagus ya kamu diterima dari sini. Dari sanalah saya belajar sama si Steve ini. Saya belajar. Nah pas dari sana saya gaji saya sedikit sekali waktu itu. Cuma bisa survive aja gitu loh. Jauh lagi. Nah kalau makin saya sempat riset sedikit tentang Brigade ini, kayaknya itu punya bar sendiri ya sama studio tato ya. Nah singkat cerita saya kerja di sini. Terus saya kuliah lagi malamnya, ikut type saya untuk untuk publication. Nah dari sini terus saya traffic controller sebentar, kayak mengatur lalu lintas itu loh. Saya kursus jadi traffic controller. Terus di perusahaan perusahaan las bikin trailer kayak semi truck semi dulu, semi trailer truk gandeng itu loh. Nah, terus saya kan fokus di sana ngelas dalam berapa 2 sampai 1 bulan saya sudah bisa bikin sendiri, sudah nggak diawasi. Saya potong dari folding, dari bikin pasang axle, roda, rem segala macam. Saya pelajari sangat cepat gitu loh. Nah akhirnya saya masuk lagi ada CISM namanya sekolah, saya kualifikasi di sana. Nah, saya bisa bikin trailer itu sekarang, udah bikin dari designing sampai gini. Itu basic saya di Australia dulu. Nah, saya terus sekolah, malamnya saya sekolah gitu. Nah, karena saya ingin ingin meningkatkan hidup saya gitu loh. Saya ingin sekali saya di sini saya harus bisa gitu loh. Nah, dari sana tapi orang lasnya ini kan gajinya nggak terlalu besar gitu loh. Apalagi dengan ambisi saya. Nah, akhirnya jalan satu-satunya saya harus pergi ke tambang, ke mining, kerja di sana. Tapi saya nggak mau meninggalkan keluarga. Anak-anak, nggak, ini bukan untuk saya. Akhirnya saya pikir gimana, dan saya juga nggak suka, saya nggak suka buang-buang waktu. Pasti ada sesuatu yang saya lakukan. Nah, paginya saya full time dari bangun jam 6, ikut urus anak-anak, antar dia ke sekolah segala macam, kerja. Nanti pulang dari kerja jam 5 itu loh, 4.30, jam 5 sampai di rumah, bantu-bantu. Jam 7 malam saya kerja di Coles, di department store. Saya kerja, pokoknya kita nyari uang aja biar gini loh, hidup kita gini. Nah, akhirnya saya kerjanya itu hampir 14 jam per hari. Nanti pulang jam 1 malam. Besoknya kerja jam 7 gitu, nggak ada weekend itu, nggak pernah dulu gitu. Nah, akhirnya karena saya aslinya kan seni, akhirnya saya lihat teman tempat kerja itu tato mahal sekali dia bayarnya. Wah, ini tato ini, gila ini harganya gitu. Kayak saya bisa gitu. Saya
nonton YouTube karena saya bukan tukang tato dulu. Saya nonton YouTube. Terus saya dikasih hadiah sama istri. Kebetulan set tato yang murah. Nah, dari sanalah awal saya ditato. Saya belajar sendiri sampai saya dulu punya 3 tato studio di Australia, juga di Bali. Wow. Ya, tapi ya akhirnya tato saya studi saya sudah hampir 9 tahun sekarang. Udah gini loh, udah. Tapi saya terus belajar karena saya tidak ingin stuck di satu tempat. Iya. Tidak. Iya. Dan tidak terlalu stuck di zona nyaman ya, harus improve terus gitu ya. Bagi saya gini loh, saya punya kenapa saya ingin terus terang, saya nggak munafik. Saya ingin saya kaya. Kenapa saya ingin kaya? Bukan semata-mata saya ingin enjoy hidup saya, bukan. Karena saya ingin bantu orang. Itu yang jadi. Karena setiap saya pulang ke rumah, walaupun saya bisa nginep di hotel gitu loh, saya nginep di hotel. Tapi setiap saya pulang ke kampung, banyak itu loh, sepupu, teman tetangga, semuanya gitu loh. Ada yang nggak kerja, ada yang banyak yang bercerita keluh kesah mereka nggak bisa bayar gini. Nah, saya bantu, kalau saya punya saya bantu. Cuman kan saya nggak bisa bantu semuanya. Iya. Ya, saya cuma mengandalkan gaji atau pendapatan saya di Australia. Saya nggak bisa bantu semua. Dan bukan cara membantu yang bagus juga mengasih materi kan. Saya ingin biar mereka itu bisa bekerja. Nah, akhirnya saya berpikir terus gimana. Salah satunya saya harus pintar dulu. Kalau saya sudah belajar, sudah berani membuat bisnis segala macam, akhirnya saya pernah bikin kayak dua bisnis di Bali pertama. 6 tahun lalu saya bikin bisnis taruh studio, gagal. Ya udah. Terus bikin distro, gagal. Gak apa. Pernah saya begini, ngapain sih bikin bisnis di Bali? Boleh nggak ada niat balik ke Bali lagi? Enggak ada. Enggak dulu gitu loh. Sudah 2 kali gagal saya kayak gitu. Jadi saya pikir, ngapain saya bikin bisnis di Bali? Nah, tapi saya gini kan, ingin memajukan daerah saya, terutama lingkungan sekitar saya. Makanya saya ingin maju. Nah, semenjak 2 tahun lalu saya buka 3 tahun lalu salon di Bali. Salon nggak menghasilkan, nggak maksudnya kita nggak menerima hasil atau gimana, cukup untuk di sana aja, untuk startnya aja. Nah, terus dari sana kita punya angkringan namanya Garage 46. Apa lagi namanya, Bli? Siapa tahu teman-teman nanti ada yang berminat ke sana. Garage 46. Garage. Iya, garage ya. Iya. Garage 46 ini, Garage 46 ini, 46 itu kan tahun kelahiran almarhum bapak saya. Saya bikin konsepnya itu bukan kayak workshop itu loh. Jadi kita ada live music segala macam dulu. Nah, alasan saya ini kenapa saya bikin ini biar saya bisa memperkerjakan teman-teman atau keluarga, masyarakat di sekitar saya. Nah, nggak pernah, belum pernah saya ngambil uang dari sana, belum pernah. Nah, itu jalan seperti sampai sekarang ini kan keadaannya sangat sulit. Kita pasti buka. Kita noroknya dari sini nggak apa. Yang penting mereka kerja. Saya nggak mau nutup karena apa? Karena saya ingin mereka tetap dapat kerjaan. Mereka punya anak segala macam. Nah, akhirnya setelah itu pasti ada sesuatu yang lebih bagus daripada ini, daripada cuma garage ini. Akhirnya saya start perkebunan. Nah, saya beli lahan kosong dulu, atau kontrak lahan. Ini di mana? Di Bali? Di Bali. Oh, di Bali. Terus saya gini kan, saya tanami lemon gitu. Nah, akhirnya kan makin lumayan masih lahan nih, ada kontrak gini. Nah, saya punya tim perkebunan sendiri. Akhirnya sekat saya viral ini ada beberapa pengusaha Bali yang tersentuh. Karena tujuan saya bukan mencari keuntungan, saya ingin bisa memberdayakan masyarakat di sana. Nah, akhirnya bapak-bapak ini dengan ikhlas kita diajak kerjasama, terus dikasih tanah berapa hektar gitu loh untuk kita tim kita gini. Jadi kita kan bisa merekrut masyarakat di sekitar.
Terus gini juga saya bikin peternakan apa namanya, celeng, babi. Babi. Iya. Udah hampir selesai, udah hampir finishing, cuman pas kita mau kasih apa namanya, taruh babinya, kan ada virus ASF itu, African Swine. Dia di stop dulu. Tapi nanti kan merapat. Iya. Visi saya gitu sekarang ini kan untuk ikut membantu memberdayakan di Bali. Itu sebenarnya misi saya. Nah, berarti intinya Beli Gede di sini itu tidak ingin memperkaya diri sendiri, tapi berbagi itu kan sebenarnya. Iya. Saya juga aktif di apa namanya, berusaha saya aktif di apa namanya, bansos kayak gitu loh. Karena apa namanya? Karena bagi saya sendiri, saya orang miskin. Saya dari kecil saya miskin, nggak punya apa gitu loh. Bagi saya sendiri, di kehidupan saya di sini sudah cukup gitu loh. Saya sudah punya anak yang sehat semua gitu loh. Kita cukup makan, itu aja cukup kan. Nah, saya sudah punya, maksudnya saya punya plan sendiri. Kalau suatu saat pariwisata ini kembali pulih, saya ingin pemerataan. Saya ingin daerah-daerah kayak utara yang di apa namanya, di timur, dimanapun dia bergeliat gitu loh. Jadi dengan potensinya yang ada kayak agrowisata, dia bisa apa namanya, menikmati hasil dari pariwisata ini. Karena pariwisata Bali itu bagi saya itu bukan semata-mata keindahan alam. Kalau keindahan alam di Australia ini banyak sekali yang indah. Di mana-mana banyak sekali yang jauh. Unik-unik, artinya setiap daerah memiliki keunikan masing-masing. Iya. Yang terutama yang saya lihat itu adalah tradisinya kita, culture-nya kita. Nah, culture-nya kita ini nggak bisa dibikin sama hotel. Ini siapa yang culture ini yang bikin? Kita, masyarakat Bali. Masyarakat yang di bawah ini yang bikin culture. Kalau masyarakat yang sudah maju nggak mungkin ngikutin culture. Saya sudah masyarakat udah maju, udah punya uang, nggak mau lagi pakai gini. Apa namanya, gayanya kayak apa namanya, kayak orang-orang sekarang. Padahal bule itu ke Bali bukan mau lihat buildingnya kan, bukan, mereka mau lihat gimana kita beragama, gimana kita istilahnya bergaul, bersosialisasi ya. Itu yang saya lihat. Karena bagi saya, ketika masyarakat Bali itu banyak yang sudah maju gitu loh, sudah maju. Mereka tensinya itu meninggalkan kebudayaannya. Nah, tapi apa yang orang Bali itu inginkan, kan kita harus gini dulu, harus apa namanya, kemana Bali itu mau gitu, mau kemana Bali itu gitu loh. Apa mau jadi kota modern? Kalau dengan kota modern berarti mengesampingkan pariwisata, berarti kita harus siap-siap mencari sumber daya alam lain atau sumber penghasilan yang lain selain dari pariwisata. Nah, kalau gitu Anda bikin tambang apa kalau ada gitu. Iya, yang setuju sekali nih kan. Jadi kita sebaiknya memperkuat budaya itu ya, hal-hal seperti itu ya. Oke, bukannya malah terbawa arus modernisasi yang ada sekarang. Oke. Kita seimbangkan gitu loh. Kita seimbangkan. Kalau Niki, pertanyaan tapi kita ngikuti harus perubahan. Ini kan kemarin sempat viral Niki. Dengan live di Facebook nih. Iya. Nah, apa yang memotivasi Beli bikin live videonya nih? Apa yang membuat Beli tiba-tiba ingin muncul dan ingin menyuarakan isi hati? Enggak, sebenarnya gini, Tiang bukannya ingin muncul, bukan cuma gini loh. Kan orangnya Tiang waktu ini kan sampai sekarang ini kita masih lockdown ya, nggak ada kerjaan. Tiang biasanya kerja di rumah aja loh. Apa yang bisa saya perbaiki di rumah gini. Nah, waktu itu saya habis gini apa namanya ngecek biliar saya kan, saya refurbish ya, ya. Nah, terus saya lihat Instagram. Kebetulan saya kan kontak gininya kan di Instagram, media sosial saya kan untuk bisnis saya kan media sosial juga dari Instagram, Facebook segala macam. Biasanya saya sering lihat itu loh kalau ada tamu inbox ada segala macam. Nah, lihat ada beberapa ini tentang konspirasi kan. Jadi itu kayak spontanitas saja gitu loh. Bagi saya konspirasi siapapun kita semua tahu kan. Konspirasi itu sudah dari dulu. Kayak semuanya
peperangan apapun itu bagian dari hasil dari konspirasi Amerika. Saya tahu itu. Kayak maksud saya yakin itu loh, kayak World Trade Center, Y2K, perang di Suriah, Taliban, ISIS, semua itu kan konspirasi untuk apa namanya, untuk merebut lahan minyak dari Amerika, untuk mengebus perekonomian mereka gitu loh. Nah, kita tahu, tapi siapa yang bisa membuktikan? Coba, gak ada orang yang bisa membuktikan, apalagi kita jauh di Bali. Apa sih kapasitas kita untuk membuktikannya? Gak bisa. Nah, bagi saya itu timingnya itu nggak tepat. Timing yang kita itu nggak tepat. Kita buang-buang waktu. Padahal wabah ini, corona ini, suka atau tidak suka, konspirasi atau tidak, dia sudah ada, sudah memakan korban. Yang herannya, menurut saya, walaupun itu konspirasi dibesar-besarkan segala macam, tapi seluruh negara sudah sangat serius. Mereka sudah rugi puluhan bilion, bisnis ditutup, gaya hidup sekarang dirubah segala macam, lifestyle sudah diubah itu segala macam. Kok mereka begitu? Kalau mereka nggak serius kan? Itu kan karena keseriusan mereka. Nah, bagi Tiang Nike, kalau Bali, kan kita semua sudah tahu, Bali itu, income kita itu dari pariwisata. Kita sangat-sangat mengharapkan pariwisata akan pulih kembali. Ya, itu hasil maksudnya 80% kita hidup dari pariwisata. Nah, kalau kita tidak serius, apalagi dengan yang macam-macam gitu, turun ke jalan gimana? Setuju. Mana negara-negara lain ngasih citizennya, rakyatnya ke Bali, turisnya ke Bali untuk berwisata. Kalau mereka tahu kita aja nggak serius, nanti kan takutnya mereka bawa gelombang kedua lagi ke negaranya masing-masing. Benar. Bagi saya itu, saya tahu siapapun Anda, pinter atau enggak, atau mungkin Anda jauh lebih paham tentang teori konspirasi, ya benar. Tetapi yang kita butuhkan saat ini, pemulihan pariwisata dulu. Nanti kalau sudah pulih, apapun sudah bagus, ekonomi silakan. Anda mau cari itu sana, Bill Gates, cari gimana, mau nggak meeting atau ajukan ke mahkamah dunia milik, terserah. Itu kan bukan urusan masa. Itu urusan nanti. Timingnya itu udah nanti. Sekarang sekarang kita lakukan gimana? Kita cara sudah ada di sudah kayak gini. Ya, fokus di pemulihan dan tindakan membantu masyarakat yang terdampak, itu ya intinya ya. Maksud saya, ngapain kita buang-buang waktu? Itu sebenarnya tujuan saya. Ayo kita bantu masyarakat gitu loh. Kan biasa. Nggak ada istilah, bagi saya itu nggak ada istilah musuh atau gini, nggak ada. Saya biasa kita beda argumen, itu biasa. Biasa gitu loh. Tapi tetap kita sama umat Bali gitu loh. Sama-sama orang tetap ingin yang terbaik untuk gitu kan. Menurut Beli ini kan corona niki ada nggak silver liningnya, nggak ada nggak sisi baiknya menurut kira-kira? Kalau menurut saya kan, saya berusaha selalu melihat sesuatu itu dari dua sisi. Ya, selalu. Kalau menurut saya ada bagusnya. Sekarang kan di Cina itu sekarang kan awannya kelihatan jernih. Dulu nggak pernah mereka lihat bulan. Radius dulu mereka paling radiusnya 30 meter udah kabur kan. Sekarang udah jernih, sekarang pemandangan kota bagus karena pabrik-pabriknya terhenti untuk sementara kan. Bisa ngumpul bareng keluarga juga Beli ya, lebih lama ya? Iya. Di tali persaudaraan lebih erat. Sekarang kita semakin mengerti bahwa kita itu adalah makhluk sosial yang sesungguhnya ya. Kita nggak bisa hidup sendiri sebenarnya. Iya. Ya nggak? Dari sisi gini juga saya lihat itu kan, kita ini pengetahuan atau teknologi yang kita bikin setiap saat kita kembangkan lagi teknologinya kan, bikin lebih maju, lebih bagus, lebih efisien, lebih efektif. Sebenarnya untuk apa teknologi itu? Semuanya teknologi yang kita bikin itu cuma untuk mengeksploitasi bumi aja kan. Mempergunakan apapun yang ada di bumi, kita gunakan untuk kehidupan kita. Tapi kita tidak, jarang kita
kembali kan, kita gunakan, oh ya sekarang kita bikin gini, apa namanya, oh ya, tanah ini kita bisa pakai ini, atau ini kita bisa pakai ini. Terus yang kita tingkatkan adalah mempergunakan, mengeksploitasi untuk kepentingan pribadi. Apa yang ada di sekitar kita. Tapi kita lupa kepentingan kita ya, peradaban kita gitu loh. Nah, tapi itu dia beliau. Bali kan punya tradisi yang luar biasa sebenarnya, mencintai lingkungan di Trihi Tekarananya itu kan beliau. Ya, itu kan yang apa, pelemahan ya kalau nggak salah ya. Jadi pelemahannya manusia dengan alam itu ya, itu kan manusia alam, manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan ide Sang Yang Widi kan. Oke. Oh, alright, oke, beli. Keren sekali ini, jadi banyak hal yang bisa yang pelajari dari beli ini. Mungkin sudah beli sebutkan sebelumnya pesan itu untuk masyarakat Bali. Jadi intinya jangan, saatnya kita bertindak ya, bukan hanya sekedar bicara ya. Do it, talk less, do more, kan gitu ya intinya ya. Ada lagi kira-kira yang beli mau pesan ke teman-teman nanti yang mungkin sempat kalau saya sendiri kan, kalau saya sendiri punya prinsip begini. Saya tidak mau terbawa dengan situasi. Saya ingin merubah situasi. Sebisa saya akan merubah situasi. Sekarang kita tahu kita dalam situasi sulit. Jadi, tapi sebenarnya kita bisa. Apa yang bisa saya lakukan untuk merubah situasi ini? Setidaknya meringankan. Gitu loh. Nah, masalah detail apa yang dilakukan kan saya nggak tahu. Saya di sini, Anda di sana. Anda yang menghadapi lah. Bagi saya itu seperti kayak anak-anak muda itu loh. Kayak kalau sekarang kan banyak ada lahan yang kosong, atau mungkin ada lahan di belakang rumah mungkin yang apa namanya, yang tidak terurus atau enggak terpakai. Coba hidroponik. Sekarang kan zaman teknologi internet. Search aja di YouTube ada gimana bikin hidroponik. Apalah, pokoknya sesuatu yang bermanfaat ya. Ya, bermanfaat sementara apa namanya? Sementara pariwisata kita ini belum pulih. Jadi yang paling penting kan ketahanan pangan. Ya. Ketahanan. Ya, itu yang paling penting. Sekarang cuma strive and survive itu aja dulu. Ya. Kalau udah baru nanti lain-lain lagi. Yeah. It's no longer about getting profit ya. Apa namanya? Dan jangan pernah lupa akan roots-nya, akan asalnya. Dan saya itu benar, walaupun saya hidup di sini berapa puluh tahun, saya apa namanya, saya selalu rindu Bali, dan suatu saat saya pasti akan kembali ke Bali, karena kehidupan di Bali. Di Bali kalau beli ke Bali kayaknya. Siapa tahu saya bisa jadi karyawan di apa namanya, di Garage 46-nya itu ya. Ya, kalau masih, mudah-mudahan masih. Ya. Kalau teman-teman mau mengetahui beli lebih banyak atau ikut beli, kira-kira akun beli di Facebook apa itu kira-kira yang bisa saya udah karena dengan apa namanya, akun pribadi saya itu Gede Adi Suandana itu udah full. Maksudnya kita nggak bisa nerima teman, kan dia terbatas. Iya. Pantas saya nggak bisa berteman. Iya. Apa namanya? YouTube saya bikin itu page halaman Gede Australia itu loh. Bisa di like, dan saya berusaha kok nanti saya jawab dari sana gitu loh. Gede Australia, Gede Australia, bukan Australia ya. Dengan O, Australia kayak Balinese. Ejaan Balinese nih. Nah, kalau itu di like mungkin tapi kita bisa coba diulang karena agak putus-putus suaranya Niki. Sorry. Di mana Niki? Gede Australia itu apa, Facebook? Di halaman page ya? Ya, Facebook page. Ya, Facebook page. Okay. Halaman page. Okay, ya, coba. Saya juga ada Instagramnya. Kalau Instagram kan nggak ada limitation, jadi bisa aja kan. Kalau Instagram Gede_Adi Suandana. Di sana juga apa namanya, saya bisa berkomunikasi atau bertukar pikiran gitu. Cuma ini kayaknya banyak yang nanti teman-teman Bali yang bakal kontak beli ini. Saya yakin habis ini lagi, habis kemarin ini. Ya. Di video ini saya juga gini sekarang. Ternyata saya tahu banyak hal yang belum terungkap, artinya
kisah beli berbagi itu ya. Kayak bagaimana beli berjuang itu sangat menginspirasi saya. Jadi mudah-mudahan ini juga menginspirasi teman-teman yang nonton ini ya. Jadi don't give up ya. Okay, keep doing your best, keep moving forward, keep learning, keep on learning. Okay. Yeah. Right. Yeah. That's good. Itu well, ya, thank you so much, Bli. Terima kasih semua banget today nih. Sama-sama. Niki juga ininya tiang pakainya Zoom free, jadi cuma bisanya 40 menit nanti mati. Ya. Oke. Thank you so much. Nanti kalau seandainya di lain waktu saya mau kontak lagi, nggak apa-apa, Bli ya? Ya, nggak apa-apa. Kalau saya ada waktu pasti saya. Sukses semua, Bli. Semoga sehat selalu, semuanya berjalan lancar. Thank you so much. Bye. Oke, Rahayu di Bali. Yeah, 6.